Manunggaling Kawula lan Gusti, fitnah dan kebangkitan Sang Wali Hakikat. Bayangan senja memeluk pelabuhan Demak ketika perahu kecil yang membawa Syekh Siti Jenar merapat dengan tenang. Langit keemasan menyapu wajahnya yang teduh, seolah menyambut kepulangannya dari pengembaraan panjang menuju alam batin. Tapi bukan tepuk tangan atau ucapan selamat yang menyambutnya, melainkan bisikan dingin dari tanah Jawa, bisikan fitnah yang menyebar seperti kabut jahat. Ajarannya tentang Manunggaling Kawula lan Gusti telah tersebar, namun bukan dalam wujud cahaya, melainkan dibalut gelapnya penyesatan yang disengaja. Di sebuah langgar tua di tepi hutan, para murid berkumpul dengan gelisah. "Guru, mereka mengatakan engkau mengajarkan bahwa manusia adalah Tuhan," ujar salah satu murid yang wajahnya pucat pasi. Syekh Siti Jenar hanya tersenyum, pandangannya menembus dinding dunia, lalu berkata lirih, yang berkata itu belum memahami batas antara wujud dan hakikat. Namun, kabar buruk datang beruntun. Surat dari Kadipaten menyatakan bahwa ajaran beliau sedang dalam penyelidikan, dan pengikutnya mulai diburu diam-diam. Dunia tampaknya telah siap menghakimi sesuatu yang belum ia pahami. Malam itu, langit Jawa bergemuruh aneh. Di atas langgar tempat Syekh Siti Jenar bermalam, terlihat kilatan cahaya yang menyerupai sosok berjubah emas terbang mengelilingi bulan. Beberapa warga desa yang mengintip dari kejauhan mengira itu jin atau malaikat. Tapi bagi Siti Jenar, itu adalah pertanda, pertarungan hakikat dan syariat akan mencapai puncaknya. "Pintu waktu telah dibuka," bisiknya sambil memejamkan mata, melihat jauh ke masa depan, tanah yang akan dibasahi darah oleh tangan yang mengaku suci. Sementara itu, di balik dinding kerajaan Demak, seseorang sedang menulis surat berisi fitnah. Ia adalah Ki Pragalbo, penasihat spiritual istana, mantan santri yang pernah ditolak dalam majelis Siti Jenar karena kesombongan ilmunya. Kini ia menggenggam dendam dan pena, menyusun dokumen yang akan menjadi awal dari perburuan besar terhadap Syekh Siti Jenar. Dengan tinta hitam pekat, ia menulis, sesungguhnya lelaki itu membawa ajaran yang mengancam iman umat. Ia harus disingkirkan demi keselamatan negeri. Maka malam itu, fitnah pun mulai berjalan dalam senyap, berselimut bayang-bayang keadilan palsu. Fajar baru saja menyingsing di atas langit Demak ketika lonceng Kadipaten berdentang 3 kali, tanda darurat kerajaan. Di ruang pertemuan rahasia, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan beberapa pejabat tinggi kerajaan berkumpul dengan wajah tegang. Di atas meja kayu jati, terbentang gulungan surat berisi tuduhan yang mengguncang. Syekh Siti Jenar menyebarkan ajaran menyimpang, mengaburkan batas antara hamba dan Tuhan. Surat itu disegel dengan cap Ki Pragalbo, dan diperkuat oleh kesaksian palsu beberapa orang yang mengaku mantan murid Siti Jenar. Suasana ruangan terasa mencekam, seakan malaikat pencabut nyawa mengendap di antara bayangan pilar-pilar batu. Sementara itu, Siti Jenar tengah bertapa di atas bukit kecil dekat lereng Gunung Merapi, tubuhnya dilingkupi cahaya samar yang tak berasal dari matahari. Ia tengah berdialog secara batin dengan arwah para wali terdahulu. Suara Junaid Al-Baghdadi menggema dalam kesadaran spiritualnya, "Wahai anak ruhani, ketahuilah bahwa cahaya sejati tak akan redup oleh kabut fitnah. Tapi jalanmu akan berdarah." Siti Jenar membuka matanya perlahan. Sebuah angin dingin berdesir dari timur. Ia tahu, badai telah datang, bukan hanya badai fitnah, tapi juga pertarungan spiritual yang akan menguji keimanan umat. Di malam yang sama, sekelompok prajurit berpakaian gelap mulai menyisir pesantren dan padepokan yang dikenal sebagai tempat ajaran Siti Jenar diajarkan. Beberapa murid ditangkap, sebagian lainnya menghilang secara misterius. Salah satu muridnya, Raden Widakdo, sempat melawan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sambil bersujud. Namun tiba-tiba tubuhnya membeku seperti batu dan terangkat ke langit, menghilang diselimuti cahaya. Prajurit-prajurit itu lari ketakutan, menyangka mereka telah mengusik makhluk dari alam lain. Tapi di telinga mereka, bisikan halus terdengar, kebenaran tidak bisa ditangkap pedang. Keesokan harinya, kabar tentang lenyapnya Raden Widakdo menyebar seperti api membakar sekam. Banyak rakyat mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar? Mengapa orang-orang yang mendekatinya justru tampak diberkahi dengan karamah dan keajaiban? Tapi di sisi lain, Ki Pragalbo terus menyebarkan doktrin bahwa Siti Jenar adalah ancaman tersembunyi. Fitnah telah menyusup ke jantung kerajaan. Kini semua mata tertuju pada satu titik, apakah para wali dan kerajaan akan memihak kebenaran hakiki, atau terjebak dalam fatwa yang dilahirkan dari ketakutan. Langit sore di Kesultanan Demak tampak aneh, awan gelap berkumpul tanpa angin,
dan burung-burung beterbangan rendah seolah mencium aroma perpecahan. Di dalam Masjid Agung Demak, sidang luar biasa digelar. Para wali berkumpul, Sunan Kalijaga dengan wajah tertunduk, Sunan Giri dengan dahi berkerut, dan Sunan Bonang berdiri sebagai juru bicara. Ki Pragalbo melangkah dengan percaya diri ke mimbar, membuka gulungan tuduhan dengan suara lantang. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa manusia adalah Tuhan. Ini mencederai tauhid. Suasana mendidih. Tapi tiba-tiba, lampu-lampu minyak di masjid padam seketika. Hanya suara serangga dan detak jantung para wali yang tersisa. Dari tengah kegelapan, terdengar suara berat namun teduh. Apakah kalian menyidang seseorang yang belum bicara? Cahaya pelita menyala kembali, tapi di pojok ruangan berdiri bayangan berjubah putih. Syekh Siti Jenar muncul tanpa diduga. Tubuhnya memancarkan aura kehakikian yang membuat waktu seolah melambat. Sunan Kalijaga menatapnya dengan mata berkaca-kaca, di antara mereka ada ikatan yang lebih dalam dari persaudaraan. Aku datang bukan untuk membela diri, ucap Siti Jenar, tetapi untuk menyelamatkan nurani kalian dari kabut kekuasaan. Di luar masjid, rakyat yang mendengar kabar kehadiran Syekh Siti Jenar berkumpul di alun-alun. Beberapa bahkan bersujud menghadap masjid, memohon agar kebenaran menang. Namun, di dalam masjid, suasana berubah menjadi medan pertarungan batin. Ki Pragalbo tiba-tiba menghentak tongkatnya ke lantai, memanggil sosok berjubah hitam yang dikenal sebagai Syekh palsu dari negeri barat, seorang ahli sihir yang menyamar sebagai ulama. Dari jubahnya keluar asap hitam pekat, menyebar dan menyesakkan napas. Siti Jenar hanya tersenyum, lalu membaca ayat, Qul ya al-haq wa sahakal batil. Seketika, asap itu berubah menjadi kelopak-kelopak bunga yang berjatuhan dari langit-langit masjid. Namun, keajaiban itu justru menjadi bahan baru untuk memfitnah. Lihat, ia bermain sihir, ia menyulap fatwa menjadi bunga. Teriak Ki Pragalbo, memprovokasi sebagian hadirin. Sunan Bonang mulai ragu. Sementara Sunan Kalijaga berdiri dan berkata lirih, jangan nilai kebenaran dari bentuknya, tapi dari cahayanya. Tapi malam itu belum selesai. Karena pada saat Syekh Siti Jenar keluar dari masjid, seekor burung hantu hitam hinggap di atas kubah, menatap tajam. Pertanda dari alam bahwa gelombang yang lebih besar akan datang, pertarungan belum dimulai sepenuhnya. Angin malam di pelataran Masjid Agung mendadak berubah dingin, menusuk hingga ke tulang. Syekh Siti Jenar melangkah pelan melewati kerumunan rakyat yang terdiam tak berani bicara. Tapi jauh di balik bayangan menara, Syekh palsu dari negeri barat, sang ahli sihir hitam, telah menyiapkan perangkap. Ia membakar dupa dari rambut mayat dan menciptakan lingkaran gaib dari darah ayam hitam. Ia ingin menjebak Ruh Siti Jenar ke dalam dimensi gelap tempat para ahli hakikat tersesat dan tak kembali. Di langit, bulan tampak berdarah, pertanda bahwa alam barzak telah terbuka. Saat Siti Jenar tiba di alun-alun, tanah bergemuruh. Dari bayang-bayang muncul makhluk-makhluk berjubah hitam tanpa wajah, makhluk astral yang dikendalikan sang Syekh palsu. Mereka tidak berjalan, melainkan melayang dengan gerakan berdesing. Salah satu dari mereka menjerit, dan jeritan itu memecah kaca-kaca rumah warga. Tapi Syekh Siti Jenar tak bergeming. Dengan tatapan kosong namun dalam, ia duduk bersila, lalu membaca Asmaul Husna. Satu persatu makhluk hitam itu terbakar oleh cahaya dari dalam tubuhnya. Tapi sang Syekh palsu tertawa, itu hanya penjaga gerbang, wahai penyebar sesat. Yang sejati belum datang. Tiba-tiba langit terbelah oleh kilatan cahaya ungu, dan dari sana muncul sosok berjubah emas, bukan dari dunia ini, yang disebut sebagai malaikat penguji nurani. Ia bukan datang untuk membantu atau melawan, tetapi untuk menguji siapa yang layak menyandang kebenaran. Di antara Siti Jenar dan Syekh palsu, sang malaikat melemparkan sebuah tongkat bercahaya. Barang siapa dapat menggenggam tongkat ini tanpa terbakar, ialah yang diberkati oleh ilahi, ucapnya. Syekh palsu menyambar cepat, dan seketika daging tangannya meleleh seperti lilin. Ia menjerit, lalu menghilang ke dalam tanah. Siti Jenar memejamkan mata, lalu meraih tongkat itu dengan tenang. Cahaya yang muncul tak membakar, namun memancar bagai matahari kedua di malam hari. Rakyat yang melihat dari kejauhan bersujud dengan linangan air mata. Tapi para penguasa dalam istana yang menyaksikan dari balik jendela justru menggigil ketakutan. Mereka tahu, fitnah harus diteruskan, atau pengaruh Siti Jenar akan menelan kuasa mereka. Maka malam itu, surat rahasia dikirim ke beberapa penjuru kerajaan, menyusun siasat baru, bukan untuk mengalahkan ilmunya, tapi untuk menghancurkan namanya.
Dan malam pun menyimpan dendam yang belum selesai. Di dalam kegelapan ruang pertemuan rahasia, para bangsawan dan ulama istana berkumpul dengan wajah muram. Di hadapan mereka terbentang gulungan kain putih bertuliskan dakwah Siti Jenar yang dipelintir isinya. Ia bukan membawa kebenaran, tapi kesesatan, ujar seorang ulama bayaran, matanya menyipit penuh racun. Di bawah kendali tangan-tangan kotor kekuasaan, narasi baru diciptakan, bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa manusia adalah Tuhan. Fitnah ini seperti racun yang dicampur dalam madu, mudah dipercaya oleh hati yang tidak kenal hakikat. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin, dibawa oleh lidah-lidah yang dibeli. Di pasar, di surau, bahkan di majelis ilmu, nama Siti Jenar mulai disambut dengan curiga. Ia menyesatkan umat, kata seorang pedagang yang sebelumnya murid setia. Di tempat lain, beberapa penguasa daerah mencabut izin dakwahnya, dan mencap para muridnya sebagai pengikut bid'ah. Bahkan seorang wali istana berkata, jika tak segera dihentikan, pengaruhnya akan menjalar seperti api di ladang kering. Padahal, yang mereka takutkan bukan ajarannya, tetapi kemerdekaan jiwa yang dibangkitkan olehnya. Sementara itu, Syekh Siti Jenar duduk bersila di sebuah gua sunyi dekat puncak gunung, dikelilingi cahaya temaram dari pelita-pelita alam. Di hadapannya, para muridnya, dari anak muda hingga para pembesar yang diam-diam berguru padanya, bertanya dengan resah, "Guru, mengapa engkau diam saat dunia mencacimu?" Ia membuka mata perlahan, dan berkata lirih, yang melawan angin akan lelah, tetapi yang bersatu dengannya akan sampai ke tempat yang ditakdirkan. Ucapannya membingungkan, namun menenangkan. Malam itu, gua itu bergetar sejenak oleh lantunan zikir yang menghentak dimensi gaib. Di balik cahaya rembulan yang menembus celah gua, tampak bayangan hitam yang mengintai, mata-mata istana yang menyamar sebagai pencari ilmu. Mereka mencatat setiap kata, menyusun laporan untuk dibawa ke majelis raja. Tapi ada satu hal yang tak mereka mengerti, malam itu, saat mereka kembali turun gunung, mereka tersesat di tempat yang sama berulang kali. Hingga satu demi satu mereka mulai melihat wajah-wajah gaib dari dimensi lain, menatap mereka dengan tatapan tak bersahabat. Bukankah tak semua yang bisa dicatat bisa dimengerti? Dan tak semua cahaya bisa ditutup oleh tirai gelap. Langit malam di kerajaan Jawa Dwipa tampak aneh malam itu. Awan gelap menggulung seperti naga raksasa, menutupi cahaya bulan. Di halaman alun-alun, para prajurit dan ulama istana berkumpul mengelilingi tumpukan kitab ajaran Syekh Siti Jenar yang berhasil disita dari murid-muridnya. Atas nama kesucian agama dan keamanan kerajaan, kita musnahkan sumber kesesatan ini. Teriak seorang ulama istana. Api pun dinyalakan, dan halaman demi halaman yang berisi hakikat ketuhanan dilempar ke kobaran api. Namun saat jilatan api menyentuh halaman terakhir, terdengar jeritan aneh, bukan dari manusia, tapi seperti dari makhluk yang tak kasat mata. Di tengah kobaran itu, seorang prajurit tiba-tiba terhuyung dan jatuh, matanya melotot ketakutan. Ada yang menatapku dari dalam api. Wajah berjubah putih, teriaknya sebelum pingsan. Para prajurit lain mulai panik. Api yang mereka nyalakan tak kunjung padam meski air sudah disiram berkali-kali. Justru membesar dan berputar seperti pusaran gaib. Malam itu, api tak sekadar membakar kertas, ia membakar kesombongan dan ketakutan mereka sendiri. Beberapa orang mulai melihat bayangan-bayangan gaib di balik asap, para wali tersembunyi yang sedang menyaksikan dengan murka. Di tempat lain, Syekh Siti Jenar sedang bersujud dalam keheningan gua. Seolah mendengar jeritan dari jauh, beliau mengangkat wajah dan menatap ke langit. Mereka membakar kata-kata, tapi tidak bisa membakar cahaya, ucapnya tenang. Para murid yang bersamanya merasakan getaran tanah yang halus, seakan alam merespons. Saat itu juga, dari balik semak, seekor kijang putih mendekat perlahan dan bersimpuh di hadapan beliau. Para murid terdiam. Dalam tradisi Jawa kuno, kijang putih adalah pertanda dari alam kasunyatan, alam gaib yang mulai bergerak menyertai perjuangan Siti Jenar. Sementara itu, raja yang memerintahkan pembakaran kitab bermimpi buruk malam itu. Ia terbangun basah oleh keringat, wajahnya pucat pasi. Dalam mimpinya, ia dikejar oleh bayangannya sendiri, lalu dihentikan oleh sosok berjubah putih dengan mata yang bersinar seperti bara api. Engkau membakar kebenaran, maka engkau akan terbakar oleh kebohonganmu sendiri. Sang raja menggigil. Tapi ambisinya lebih besar daripada ketakutannya. Maka ia pun memerintahkan, tangkap Siti Jenar. Hidup atau mati.
Sebuah perintah yang akan mengguncang batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Fajar belum menyingsing ketika puluhan prajurit berkuda dan para dukun istana mengepung mulut gua tempat Syekh Siti Jenar bertapa. Mereka membawa jimat-jimat, tombak pusaka, dan mantra penangkal. Sang raja tak ingin sekadar menangkap jasad Siti Jenar, ia ingin menundukkan ruh dan ilmunya. Jangan beri waktu baginya untuk menghilang. Tutup semua arah angin, bumi, dan langit. Perintah kepala pasukan sambil menancapkan tombak bermata 3 ke tanah. Udara sekitar tiba-tiba menjadi berat dan sunyi, seolah dunia menahan napas. Kabut putih tipis turun perlahan dari langit, menyelimuti para prajurit. Namun saat mereka memasuki gua, hanya ada sepi dan bau dupa. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka menyalakan obor, dan mendapati dinding gua dipenuhi tulisan-tulisan bercahaya dalam huruf Arab dan aksara Jawa kuno. Salah satu dukun istana mencoba membaca, namun lidahnya keluh. Dari kegelapan terdengar suara berat dan dalam, yang datang dengan kebencian akan kembali dalam kegelapan. Tiba-tiba obor padam serempak, dan gua bergetar. Batu-batu berjatuhan, seakan alam menolak kedatangan para penyerbu. Di tengah kekacauan itu, seorang prajurit melihat sesosok bayangan berjubah putih melayang di atas tanah, memancarkan cahaya lembut dari tubuhnya. Syekh Siti Jenar, teriaknya, sebelum tubuhnya terpelanting keluar gua, terseret oleh angin tanpa arah. Para prajurit lain mencoba menyerang, tapi tombak mereka melesat ke udara kosong. Gua yang mereka kira sederhana ternyata adalah pintu ke alam kasunyatan, tempat realitas bisa berubah oleh kehendak dan kesucian jiwa. Tak satu pun bisa menyentuh sang wali. Justru mereka mulai diteror oleh bayang-bayang diri mereka sendiri, dosa dan ketakutan mereka menjelma di hadapan mata. Akhirnya, gua itu menutup dengan sendirinya, batu-batu menyatu kembali seperti tak pernah disentuh manusia. Para prajurit dan dukun yang selamat kembali dalam kondisi luka, trauma, dan kehilangan ingatan. Namun kabar itu tetap sampai ke telinga raja, Syekh Siti Jenar masih hidup, dan kini dilindungi oleh kekuatan yang tak bisa ditaklukkan oleh pedang atau mantra. Sang raja menggertakkan gigi, menyadari bahwa ia tidak sedang melawan manusia biasa, melainkan cahaya yang muncul dari kegelapan zaman. Perintah pun berubah, bukan lagi menangkap, melainkan membungkam nama Siti Jenar dari lidah rakyat. Pasca peristiwa gaib di Gua Kasunyatan, kerajaan geger. Namun alih-alih tunduk, raja justru melancarkan strategi baru yang lebih licik, fitnah. Melalui para pujangga bayaran, diumumkan ke seantero negeri bahwa Syekh Siti Jenar telah bersekutu dengan iblis, memutarbalikkan ayat suci, dan hendak menggulingkan kekuasaan. Di pasar-pasar, para pendongeng menyebarkan kisah palsu bahwa Siti Jenar bisa menghilang karena tubuhnya bukan dari manusia, tapi jelmaan makhluk bawah tanah. Rakyat kecil yang tak mengerti pun mulai ragu, apakah yang mereka muliakan selama ini seorang wali, atau penghuni dunia kegelapan. Namun kabar-kabar bohong itu tak berhenti di telinga rakyat saja. Para ulama istana pun mulai digoda dengan kekuasaan. Beberapa di antaranya, yang dahulu bersahabat dengan Siti Jenar, kini tergoda tahta dan kekayaan. Mereka mulai mengeluarkan fatwa sesat atas nama agama, menuding ajaran Manunggaling Kawula Gusti sebagai bid'ah dan kesyirikan. Padahal mereka tak memahami makna terdalamnya. Salah seorang dari mereka, Kiai Umar Basya, justru mengusulkan agar Siti Jenar diburu oleh lembaga agama kerajaan, agar kehormatan Islam bisa dibersihkan. Sementara itu, Syekh Siti Jenar menyendiri dalam semedi di bawah pohon waringin tua dekat perbatasan dusun. Dari sanalah ia mendengar gema fitnah yang berputar di angin. Tapi bukannya marah, ia justru menangis. Fitnah lebih tajam dari pedang, bisiknya, dan tak ada yang lebih menyakitkan dari dusta yang dilumuri ayat. Malam itu, langit mendung bergemuruh. Petir menyambar satu persatu papan pengumuman kerajaan yang memuat fitnah tentang dirinya. Awan hitam berkumpul di atas istana, dan sekelompok burung gagak terbang mengitari menara utama, seakan membawa pertanda murka dari langit. Rakyat yang hatinya masih bersih mulai gelisah. Mereka melihat hujan tak turun di musimnya, panen gagal, dan suara tangisan bayi terdengar lebih sering dari biasanya. Beberapa diam-diam mulai berziarah ke tempat Syekh Siti Jenar bertapa, memohon nasihat dan doa. Dan dalam diam, kekuatan sang wali justru semakin besar. Sebab fitnah, meski mengaburkan kebenaran, tak bisa memadamkan cahaya hakikat. Justru dari sanalah Syekh Siti Jenar bersiap menghadap badai besar yang akan menentukan nasib spiritual tanah Jawa. Di tengah malam kelam yang dipenuhi kabut,
istana mengutus pasukan rahasia bernama Bayang Pati, kelompok pemburu ajian dan pengusung ilmu hitam dari timur kerajaan. Mereka bukan prajurit biasa, setiap anggotanya pernah menaklukkan dukun-dukun tua, menghancurkan padepokan sakti, dan menjinakkan makhluk gaib dari alas keramat. Kini, tugas mereka satu, menangkap atau membinasakan Syekh Siti Jenar, hidup ataupun mati. Mereka berangkat dengan jubah hitam, tak menjejak tanah, dan membawa keris yang dimandikan darah ular. Malam itu, Siti Jenar telah merasakan kehadiran mereka jauh sebelum langkah pertama mereka menginjak tapal batas. Di bawah rembulan pucat, ia berdiri di tengah tanah lapang dengan tongkat kayunya yang berpendar cahaya samar. Angin diam, burung tak berkicau, alam menahan napas, dan ketika Bayang Pati tiba, langit memerah. Pertanda dunia tak kasat mata telah bersiap menyaksikan benturan dua kekuatan besar, hakikat melawan tipu daya. Pertarungan pun meledak. Keris-keris meletupkan api hijau saat beradu dengan sorotan tangan Syekh Siti Jenar. Salah satu pemburu melepaskan mantra pengurung ruh, dan tubuh Siti Jenar sempat membeku seperti arca batu. Namun tiba-tiba, dari tubuhnya muncul sosok cahaya menyerupai dirinya, berdiri bersisian dalam wujud rohani. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menggetarkan langit. Dalam sekejap, angin bergulung menjadi pusaran, menelan tiga anggota Bayang Pati ke dalam tanah, diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Yang tersisa lari terbirit, sebagian kehilangan suara, sebagian lagi matanya membuta karena menatap cahaya sang wali. Mereka kembali ke istana dalam ketakutan, menyampaikan bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar manusia, tapi penjaga tabir antara dunia fana dan dunia gaib. Raja murka, tapi juga mulai takut. Sebab kini ia tahu, Syekh Siti Jenar bukan hanya tokoh yang harus dibungkam, ia adalah rintangan besar bagi rencana kelam yang disimpannya bersama makhluk dari balik cermin dan lorong waktu. Langit menghitam pekat di atas alun-alun kerajaan saat Raja memutuskan menggelar pengadilan terbuka untuk menuduh Syekh Siti Jenar sebagai penyebar ajaran sesat. Rakyat dikumpulkan paksa, para ulama bayaran duduk berjubah rapi, dan di tengah panggung kayu berdiri raja dengan mahkota bertatah batu darah. Ia mengajarkan bahwa manusia adalah Tuhan. Ia menyesatkan umat, teriak sang raja. Fitnah itu menggema, ditopang gema suara yang sengaja dikuatkan jin-jin istana yang tersembunyi di balik bayang-bayang menara. Syekh Siti Jenar melangkah naik ke atas mimbar dengan langkah tenang, sorban putihnya bergerak perlahan seiring angin. Tak ada amarah di wajahnya, hanya pancaran cahaya lembut dari mata batinnya yang menusuk jantung siapapun yang menatap. Kebenaran tidak butuh pembela, karena ia berdiri sendiri, ucapnya lirih namun terdengar di seluruh penjuru alun-alun. Tiba-tiba, langit mengguntur, kilat memancar dan membelah tiang mimbar menjadi dua, tapi tubuh Siti Jenar tak tersentuh. Dari sela orang-orang, muncullah suara-suara yang mulai ragu pada tuduhan raja. Seorang ibu tua berteriak, "Beliau menyembuhkan anakku dari buta, tanpa minta upah sepeser pun." Disusul seorang pemuda, "Beliau menyelamatkanku dari teluh pesugihan." Suara-suara itu menyatu menjadi gelombang protes, dan para ulama bayaran mulai gelisah, wajah mereka pucat. Di langit, bayangan hitam besar menyerupai wajah raksasa sang raja mulai menggantung, dan perlahan meleleh seperti lilin dibakar doa-doa yang tulus dari hati rakyat. Raja berteriak memerintahkan penjaga menangkap Siti Jenar, namun tubuh sang wali tiba-tiba lenyap menjadi cahaya, lalu muncul di atas kubah masjid utama, berdiri tegak dengan tongkat bersinar bagaikan pedang langit. Ini belum akhir, suaranya menggema, "Fitnah kalian akan runtuh seperti bayang-bayang di hadapan matahari hakikat." Malam itu, tabir gaib antara siasat dan cahaya pun terbuka. Raja menggigil, dan rakyat mulai sadar bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya kebenaran yang tak bisa dikurung oleh istana manapun. Kebenaran akan tetap muncul, menampakkan diri walaupun ditutup dengan sejuta tipu muslihat. Rakyat sadar bahwa ajaran Syekh Siti Jenar yang selama ini diberitakan oleh pihak kerajaan ternyata bohong, tidak benar. Kabar-kabar tentang kebohongan dan tipu muslihat sudah tersebar ke penjuru kerajaan. Rakyat semakin percaya bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu benar. Terima kasih.